Ya, semuanya dan nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada. Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Pangannya seperti apa? Terkait pilkada, Pak, ada tudingan bahwa Bapak itu Pak Anies itu tidak bisa maju di pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegah, dituding menghambat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Ono Surono, Ketua DPD Partai PD Perjuangan Provinsi Jawa Barat, mengatakan bahwasannya pembatalan calon gubernur Anies Baswedan ada campur tangan dari Joko Widodo. Kau kayak si Masinton kau. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus menegaskan, partainya batal mengusung Anies dalam Pilkada 2024 karena perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, bukan sosok Mulyono. Saya menyarankan Anies itu bercermin. Maksudnya? Iya, karena dia harus melihat dirinya sendiri. Saya melihat ada 3 hal. Anies yang pertama tidak mau berjuang, yang kedua dia tidak mau berkorban, yang ketiga, dia tidak punya basis massa. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Tentunya masih dari informasi tentang Pilgub ya, pemilihan gubernur. Dan tentunya yang paling menarik dan juga cukup viral akhir-akhir ini yaitu Pilgub daerah khusus Jakarta dan juga Pilgub Jawa Barat tentunya. Nah, siapa yang menjadi magnet atau membuatnya menjadi viral Pilgub Jakarta dan juga Jawa Barat? Tentunya adalah sosok yang satu ini, yaitu Anies Rashid Baswedan. Seperti yang kita ketahui bahwa Anies Rashid Baswedan tidak diberikan rekomendasi untuk maju di Pilgub Jakarta, dan bahkan dari pihak PD Perjuangan telah menyiapkan tempat tersendiri untuknya, yaitu daerah Jawa Barat. Namun berdasarkan hasil analisa dan lain sebagainya, pada akhirnya daerah Jawa Barat pun Anies menolak untuk tidak lagi maju di dalam Pilgub Jawa Barat. Ada satu hal yang cukup menarik di sini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, yang jauh sebelumnya itu sudah, ya boleh dikatakan sudah puas atau senang dikarenakan Anies bakal diusung oleh PDI Perjuangan di daerah Jawa Barat, dan ia sendirilah yang akan mendampingi Anies. Terpaksa harapannya menjadi sia-sia dikarenakan Anies menolak, dan juga pada akhirnya justru DPP PDI Perjuangan malah memutuskan Bupati Pangandaran dan juga salah satu aktor atau artis tanah air yaitu Ronald Supraja untuk bergandengan maju di Pilgub Jawa Barat. Di suatu kesempatan, Ono Surono ini yang juga adalah Ketua DPP Partai PDI Perjuangan, ketika dimintai tanggapannya terkait dengan penolakan Anies ataupun gagalnya Anies untuk maju di Pilgub Jawa Barat, dan ia sendiri juga yang awalnya digadang-gadang justru tidak mendapatkan nama, Ono Surono justru mengatakan bahwa ini semua karena ulah atau tekanan yang dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Ucapan dari Ono Surono ini sangat tidak berdasar dan juga justru ya membuat publik geram, dikarenakan kegagalannya untuk maju bersama Anies itu dinilai sebagai sesuatu yang sumbernya berasal dari Presiden Jokowi. Di lain kesempatan, Dedi Sitorus yang juga adalah salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa tidak ada kaitan dengan tekanan yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Pilgub di Jakarta maupun juga di Jawa Barat. Tetapi itu semua karena pertimbangan dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan dari pihak lain. Artinya apa? Bahwa ungkapan dari Ono Surono ini mungkin hanya ungkapan kekesalan, kekecewaan karena ia sendiri tidak diusung oleh partai untuk maju di Pilgub tersebut. Di kesempatan yang berbeda, Refli Harun, salah satu loyalis dari Anies Baswedan, ketika
hadir di dalam sebuah acara podcast yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Ia mengungkapkan dan menceritakan mengapa Anies gagal menjadi calon gubernur di Jakarta maupun di daerah Jawa Barat. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana respon atau tanggapan dari Fahri Hamzah, pentolan dari Partai PKS dan saat ini sudah menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Kira-kira apa yang menyebabkan Anies gagal baik di Jakarta maupun di Jawa Barat? Baik sahabat sekalian, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan video-videonya yang kita mulai dari statement atau pernyataan dari Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, yang mungkin kesal ataupun kecewa gagal maju di Pilgub dan mengklaim bahwa gagalnya Anies di Pilgub Jabar itu atas tekanan dari Presiden Joko Widodo. Mari kita saksikan videonya. Pak, satu kata buat Pak Mulyono dan NDG apa Pak? Ya, Pak Mulyono dan nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada. Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Nggak usah cawe-cawe. Pilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi dan untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Baik, statement Ono ini seolah-olah semua yang terjadi karena cawe-cawenya Presiden Jokowi. Sangat disayangkan sebagai ketua DPD lalu memberikan statement semacam ini. Pasti publik menilainya bukan-bukan. Mungkin karena kecewa, ya asal omong saja. Pangannya seperti apa? Terkait pilkada Pak, ada tudingan bahwa Bapak itu Pak Anies itu tidak bisa maju di pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget. Tidak masalah itu saja. Dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalon. Betul sekali Pak. Ini urusan partai politik. Kenapa setiap hal yang terjadi yang tidak diterima publik selalu Pak Jokowi yang dikatakan bahwa biang kerok dari gagalnya Anies Baswedan dan juga orang-orang dalam timnya atau krunya. Dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Betul. Presiden Jokowi bukan ketua partai, tetapi kenapa selalu yang dikait-kaitkan dengan gagalnya satu dua orang atau seseorang sehingga Presiden Jokowi dianggap harus bertanggung jawab atas semua ini. Dia memang presiden sebagai kepala pemerintah dan juga kepala negara, tetapi tidak memiliki otoritas untuk mengatur itu karena ini adalah urusan partai maupun koalisi partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa betul. Ono Surono, Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, mengatakan bahwasannya pembatalan calon gubernur Anies Baswedan ada campur tangan dari Joko Widodo. Kau kayak si Masinton kau. Cocok, ini Ono Surono cocok dengan Masinton. Kalau Masinton kecewa karena tidak lolos kembali di DPR, sedangkan Ono ini mungkin kecewa karena tidak diusung dari partainya kali. Dikit-dikit istana, dikit-dikit ada campur tangan. Betul, istana. Dikit-dikit istana. Udah kayak juga siapa kau si Adi Nabi Tupulu, dikit-dikit apa namanya kepentingan dinasti, dikit-dikit kepentingan dinasti. Cocok mereka ya, Ono Surono, Masinton dan juga Adi Nabi Tupulu itu klop itu. Aku bilang sama kau ya, yang namanya Bapak Joko Widodo tidak kurang kerjaan. Mencucuk-cucuk si Anies Baswedan di Jawa Barat. Kalau mau jadi, kalau enggak. Iya. Campur tangan. Sekarang begini, yang ngeluarkan surat rekomendasi Joko Widodo atau tanda tangan Ibu Ketum? Jelas Ketum lah. Sekalipun beliau presiden tidak punya kepentingan dan kewenangan di situ. Kutanya dulu sama kau. Sementara sekarang Ibu Ketum dengan Joko Widodo lagi nggak bisa ketemu. Komunikasi lagi tidak baik-baik saja, jadi tidak mungkin ada intervensi kan? Lagi pisah ranjang. Terlalu mengada-ada kawan ini ku tengok.
Sekarang begini, kalau kalian nggak suka, nggak sudi, ora sudi mengusung namanya si Anies, nggak usah. Iya. Jangan kalian kambing hitamkan Joko Widodo. Betul. Gitu loh, ngerti kau? Ono. Nama orang kau bilang-bilang Mulyono, nama kau rupanya si Ono. Sekarang begini, ku bilang sama kau ya, kalau memang si Anies itu udah nggak laku di Jakarta, jangan paksakan di Jawa Barat. Maksudmu apa? Kau mau bawa malapetaka di Jawa Barat? Ya sudah menjadi malapetaka di Jakarta, mau bawa lagi ke Jawa Barat ini. Udah tahu ditumbangi dia itu di Jakarta, kau bikin pula di Jawa Barat. Itu artinya apa? Kau ingin memindahkan malapetaka, bencana alam, dan juga angin puting beliung dari Jakarta ke Jawa Barat. Betul. Ngerti kau? Ingat kau ya, kalau sempat ada apa-apa nanti sama Jawa Barat gara-gara ulah si Anies, dosa besar kau, dosa besar. Kau yang dosa besar yang membawa Anies ke Jawa Barat ya. Dosa sama rakyat. Dan ku bilang sama kau ya, jangan pernah coba-coba sentuh masyarakat Jawa Barat, karena ada Kang Deddy Mulyadi di situ. Memang mereka menyadari bahwa lawan beratnya di sana itu adalah Deddy Mulyadi karena elektabilitasnya lagi kencang sekali ya. Mungkin juga ini Deddy Mulyadi juga panen dari hasil keringat kerja kerasnya selama ini ketika ia menjadi bupati di Purwakarta, kemudian menjadi anggota DPR RI. Lalu yang cukup santer dan viral terakhir ini adalah bagaimana ia mengawal kasus Peggy Setiawan, Vina Cirebon, dan seterusnya. Itulah yang membuat publik Jawa Barat semakin mencintai Deddy Mulyadi. Dan mungkin ya lawan yang cocok dianggap oleh Ono Surono ini adalah Anies Baswedan untuk bisa melawan Deddy Mulyadi ini, karena ia sendiri barangkali tidak pede untuk bisa berhadapan dengan Deddy Mulyadi kayaknya. Kang Deddy, maju. Itu dia. Ya, tolonglah kalian itu kalau memang kalian nggak suka, kalian nggak cinta, kalian sudah tidak sayang lagi sama si Anies, jangan digeser-geser. Sekali. Ketua DPP PDIP Deddy Yefri Sitorus menegaskan, partainya batal mengusung Anies dalam Pilkada 2024 karena perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, bukan sosok Mulyono. Nah, sudah jelas kan? Bukan sosok Mulyono atau Jokowi yang mereka duga ya untuk membatalkan Anies itu maju di Pilgub DKI. Tetapi justru ketum partainya dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini baru benar yang disampaikan secara resmi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Artinya ya anggapan orang di luar sana itu keliru. Dan justru Ono dari Jawa Baratnya juga sangat keliru. Bahwa dinamika yang terjadi realnya, bukan omongan orang, adalah karena ada keinginan yang kuat. Di satu sisi DPD, PDIP, DKI, pengurus provinsi kita DKI, itu sangat ingin untuk mengusung Mas Anies, karena dianggap sudah paham situasi Jakarta dan Pilpres kemarin, suaranya juga cukup bagus, kata Deddy. Di sisi lain ada juga keinginan yang sangat kuat, karena ini ibu kota, maka perlu kader dimajukan untuk membuktikan bahwa kita memang punya proses kaderisasi yang bagus, tambahnya. Betul. Kalau tanpa didorong kader yang maju, jelas pasti PDI Perjuangan akan seterusnya menjadi tenggelam. Dikarenakan ya provinsi yang ya boleh dikatakan kelas 1 ya, DKI ini atau daerah khusus Jakarta ini justru diberikan kepada orang yang bukan kader. Ya kalau mau kapan lagi kalau semuanya diberikan kepada orang yang di luar kader, lalu mau kader sendiri mau kapan untuk diberi kesempatan itu? Oleh karena itu, ia memastikan tak ada intervensi dari Presiden Jokowi yang nama masa kecilnya adalah Mulyono. Jadi, saya tidak melihat gimana ada Mulyono-Mulyonoan itu, karena itu Mas Pram kan ditanya, kamu mau enggak berjuang? Ini permintaan teman-teman kader, dan itu perintah langsung Bu Mega. Dan Mas Pramono Anung mengatakan, saya siap kalau ditugaskan, beber anggota DPR RI tersebut. Semua sudah menjadi terang benderang kan, bahwa Pramono Anung ketika ditanya, ia siap jika ditugaskan atau diamanatkan. Dan saat ini sudah diputuskan dan sudah mendaftar, bergandengan dengan Rano Karno. Artinya bahwa anggapan orang di luar sana bahwa ini adalah karena cawe-cawenya Jokowi atau Mulyono yang mereka sebut tadi, itu sangat keliru besar. Oleh karena itu, ya Ono Surono dari Jawa Barat juga harus bisa mendengar pernyataan dari
Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu Bung Deddy Sitorus ini. Saya menyarankan Anies itu bercermin. Maksudnya? Iya, karena dia harus melihat dirinya sendiri. Saya melihat ada 3 hal. Anies yang pertama tidak mau berjuang, yang kedua dia tidak mau berkorban, yang ketiga dia tidak punya basis massa, dia tidak punya kepemimpinan. Nah, ini semua ini saya melihat ditambah lagi dengan gesturnya ataupun dirinya yang saya melihat 2017 rasa-rasanya benar. Ada sebuah Instagram antara Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil. Ternyata benar dia tengil. Dan kepedean malah. Kepedean. Iya. Dan Oke. Tadi ada saya potong sedikit ya. Tadi Anda bilang tidak berjuang, maksudnya apa tuh? Iya. Kalau dia berjuang, dia berkorban, dia punya basis massa. Semestinya Anies itu maju lewat perseorangan. Sepakat ya. Kalau dia hebat harus maju lewat perseorangan, karena tuh dia juga tidak mau jadi salah satu kader di dalam salah satu partai. Kalau memang sudah bersedia atau tidak bersedia menjadi salah satu kader di partai manapun, ya harusnya juga majunya lewat independen, itu lebih bagus. Satu itu. Yang kedua, kalau dia memang seorang yang elektabilitasnya tinggi, dia punya basis massa, dia benar-benar bisa berkomunikasi, dia handal, komunikasi politiknya, kepemimpinannya handal, dia bisa menunjukkan komunikasi dengan para elit partai. Nyata-nyatanya siapa? Anies ini tidak ada yang peduli, elektabilitasnya tinggi. Sekarang dijawab oleh partai, ini pilkada, ini pilpres. Kemarin juga Anies digotong oleh Nasdem. Ini menunjukkan bahwa Anies itu harus berpikir dia non partai. Salah kalau memelihara relawan sebelum kampanye. Betul. Memelihara relawan sebelum kampanye pada akhirnya juga ya seperti ini, dan terlalu pede itu. Menurut saya juga benar, Pak Anies terlalu pede, sehingga sepertinya ya partai itu hanya sebagai pelengkap. Makanya anak-anak Abah katakan apa? Partai yang membutuhkan Pak Anies, bukan Pak Anies yang membutuhkan partai, kan? Yang benar mendekat kepada partai, baru relawan dibentuk. Kalau dia membentuk relawan, harusnya dia maju perseorangan kayak Ahok. Sisi yang lain, mana basis masanya Anies? PA 212-nya mana? Mana basis masanya Anies yang elektabilitasnya tinggi? Masa dia datang ke partai dengan membawa satgas? Ibu Mega saja sampai bilang, bukan begitu caranya memakai satgas hitam, suruh minta gotong Anies. Bukan begitu. Betul, Anies menggunakan cara yang agak sedikit preman ini ya. Meminta dukungan tetapi menggunakan ya relawan. Dia sendiri gengsi untuk membangun komunikasi itu. Komunikasi kemarin sorenya kemana? Sudah kepepet baru deketin. Betul. Artinya banyak partai yang sudah kecewa dengan Anies. PKS kecewa. Karena ditinggalin. Sisa 4 kursi saja nggak bisa dicari Anies. Nasdem sudah menyatakan tanpa syarat. Kenapa Anies tidak mau berkorban? Dia harusnya masuk di Nasdem. Sebagai kader. Gabung sebagai kader. Sudah pasti diusung oleh Nasdem dan Betul PKS. Sekali. PDI Perjuangan sudah mengajukan Anies jauh-jauh hari dengan Edi Prasetyo. Nyatanya dicuekin sama Anies. Ketika sudah mau tenggelam, dirinya sudah mau kandas. Dia tidak membaca, bahkan ya saya bilang dia sangat kepedean, tidak membaca, tidak bercermin. Dia malah personal brandingnya dibangun pencitraan. Dia salaman, dia sungkem dengan ibunya, kemudian pakai batik, tapi tidak pernah mau ber-KTA PDI Perjuangan. Tidak. Betul. Hanya mau enaknya saja, makanya Ibu Megawati juga katakan demikian. Enak aja, jangan hanya untuk mendompleng popularitas saja. Itu betul. Karena kepedean dan ya seolah-olah ya dialah segala-galanya, sehingga salah satu loyalisnya Bung Refli Harun katakan ya Anies itu punya value yang bisa ia jual ke partai-partai. Nah akhirnya value-nya tinggi tetapi partainya tidak pakai, karena ya orang pemilik partai juga gengsi dong. Masa sepertinya partai yang membutuhkan dia, padahal sesuai dengan aturan perundang-undangan ya seseorang bisa diusung itu melalui jalur partai. Kalaupun tidak, independen. Nah, itu sudah dijelaskan tadi.
Tetapi karena pede, saking pedenya, bahwa karena nilai jualnya tinggi, pasti partai yang akan membutuhkannya. Namun sayang, seribu sayang, ya kepedeannya ini membawa malapetaka untuk dirinya sendiri. Mau menunjukkan hormat kepada Megawati, ya salah. Akhirnya Anies itu cuman bisa ke salon, bukan nyalon. Jadi ya kita harus bilang Anies itu layak lah nyalon. Nyalonnya nyalon salon, gunting rambut. Iya, dia hanya sampai di sana saja. Saya lihat foto orang mendaftar dia nyalon tadi. Iya, dia hanya salon aja. Nah itulah elektabilitas gitu. Kenapa tidak ada penasehat yang bisa memberikan gagasan-gagasan yang Anda sampaikan ya? Ya karena para penasehatnya Anies ini mungkin sudah memberikan gagasan, tapi Aniesnya tengil. Tuh, makanya jadi orang jangan terlalu tengil dan jangan mengabaikan setiap bisikan-bisikan dari orang-orang yang mungkin peduli dengan kita. Kita belajar dari masalah ini ya. Sehebat-hebatnya kita harus tetap juga mendengarkan bisikan, arahan, masukan, usul, saran dari orang lain. Itu penting. Contoh saja, seorang non-partai masa membohongi AHY sebagai ketua umum Demokrat di PHP itu loh. Posisinya dia butuh partai loh. Iya. Yang kedua, siapa yang sekarang akan teriak, akan tepuk tangan gagalnya Anies? Banyak. PKS seneng gagalnya Anies. Kenapa? Karena PKS tetap dapat wakil gubernur. PKS juga membuktikan bahwa Anies itu tidak mau berpartai, tidak mau menjadi kadernya, ya selesai. Yang kedua, yang bangga lagi, ya tentu Ahok bangga. Betul. Ahok itu punya pemimpin, punya masa, dia seorang pemimpin. Dia membuktikan itu, dan masa Ahok itu tepuk tangan, dia girang. Yang berikutnya yang sakit hati, AHY. Orang-orang yang mencintai AHY, tepuk tangan. Berikutnya Pak Jokowi, tepuk tangan para fansnya. Yang terakhir PDI Perjuangan gitu loh. Dia juga tepuk tangan. Bahkan bisa dikatakan dulu lu ngalahkan Ahok karena Ahok seleo lidah. Cuma karena isu identitas dia menang. Tapi sekarang malah PDI bilang lu prank. Betul sekali ya. Memang pasti akan banyak pihak yang bertepuk tangan setelah gagalnya Anies ini. Seperti diuraikan tadi, sangat masuk akal. Salah satunya Pak Ahok. Ya, Pak Ahok pasti akan puas sekalipun dia tidak diusung untuk maju di Pilgub kali ini, tetapi dia puas karena kalau saya tidak, maka Anies pun tidak, dan itu terpenuhi. Dan hal ini sudah tentu dibaca oleh ketua umum partainya, Ibu Megawati. Lalu yang berikut juga termasuk yang ikut bertepuk tangan, ya tadi digambarkan termasuk PKS yang mungkin dulu pernah mengusungnya. Karena PKS pasti ya menangnya double, bisa dapat wakil, jelas karena sudah berkoalisi pasti dapat kursi menteri, jelas. Ya. Tapi kalau hanya memenangkan si Anies, ruginya apa? Kehilangan posisi untuk mendapatkan kursi di kementerian atau di kabinet Prabowo nanti. Dan syukur menang kalau kalah. Ya tidak dapat apa-apa di daerah khusus Jakarta, tidak juga di kementerian. Jadi memang banyak pihak diuntungkan karena gagalnya Anies maju di Pilgub Jakarta ini. Bener-bener gue bikin malu gitu loh. Bisa. Jutaan orang bisa. Masa 600.000 nggak sanggup? Ini kan memalukan. Berarti emang dia, tadi yang saya bilang, tidak punya kemampuan untuk merancang strategi, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, dan yang ketiga, ini tengil. Jadi, kenapa dikatakan PDIP menyerah? Karena Pramono Anung ini sosok yang tidak populer. Walaupun dia sekretaris kabinet, tapi dia tidak sepopuler Anies, Ahok, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo. Saya tuh sempat mikir Bang, tadi pagi. Iya. Ini nggak tahu, ini kan saya orang bodoh, anggapnya saya bodoh di politik lah Bang. Ya, memang Anda kan bodoh kelihatannya. Betul, makasih Bang. Sekarang saya tahu kenapa Kodari nggak mau sama dia. Ya kan? Gini, ini pemikiran orang bodoh Bang. Iya. Kalau saya jadi Bu Mega dengan pilihan cuma 2 itu, kayaknya Rano Karno deh gue jadiin calon gubernur. Oke, itu kalau kita berniat untuk menang. Wow. Apa benar Ibu Megawati berniat kalah? Sangat tidak masuk akal ya. Jadi hanya karena tidak mendukung Anies berarti seolah-olah Megawati sudah menyerah bersama PDIP-nya. Ini kan satu ya bahasa
atau juga orang-orang kecewa sebenarnya. Pak Refli Harun ini sebenarnya adalah loyalisnya Pak Anies ya, pendukungnya Pak Anies, garis keras malah. Di sini ya justru meluruskan dan seolah-olah ya Ibu Megawati tidak memilih Pak Anies karena memang mau kalah. Berarti dalam artian lain, jika Ibu Megawati mau menang, pasti mendukung Anies. Tapi malah mendukung Pramono karena dia mau kalah. Mana ada ketua umum partai yang tidak mau kadernya menang di kontestasi politik seperti ini? Apalagi Jakarta itu adalah ya daerah yang memiliki kekuatan finansial segala macam yang paling tinggi sebenarnya. APBD-nya saya 90 triliun. Itu kan sangat luar biasa. Siapa yang tidak mau? Dan siapa yang mau kalah? Karena kalah di Jakarta ini ke representasi Indonesia ini sebenarnya. Berarti saya nggak bodoh dong? Nggak bodoh. Kali ini nggak bodoh saya. Ya, nggak bodoh. Karena logikanya, secara kan popularitas itu membantu, Bang. Iya, tetapi kemudian mendorongkan Rano Karno itu jadi orang bodoh juga jadinya. Ya memang. Karena berarti tidak menangkap kenapa Pramono Anung, why-nya Pramono Anung. Iya. Karena kalau misalnya dia berniat untuk menang, walaupun spekulatif, Ahok jauh lebih baik daripada Pramono Anung. Nah, kalau Abang, kalau sekarang Ahok yang disodorkan, tetapi sebenarnya ya yang diselipkan di samping itu adalah Anies sebenarnya. Ya, tetapi kalau dalam situasi seperti ini disampaikan Ahok, sehingga ya kalau pemahaman orang Ahok saja bisa berpotensi menang, apalagi Anies pasti lebih kuat lagi nih ya. Saya anggap Abang bener ya. Iya. Saya anggap Abang bener ya. Ini analisis ya. Ya, anggap ya. Kita anggap aja pikiran Abang bener. Iya. Kalau begitu yang jadi kalau jadi saya Pramono Anungnya kan bete dong, Bang. Di PDIP itu tidak ada orang yang berani sama Bu Mega, itu persoalannya. Anda mau bete, mau nggak bete, pokoknya take it or leave it. Kalau Anda nggak mau, ya Anda keluar. Kan banyak sekali orang yang keluar dari orbit kan. Dulu ada seniornya Dimyati Hartono, dulu ada Roy Bebe Janis, kemudian ada mantan sekjen. Jadi ini balik lagi ke Pak Kodari tadi, patuh. Patuh. Gitu. Jadi apapun yang diperintahkan patuh, termasuk Rano Karno. Rano Karno ini kan menang dia di DPR. By law dia harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR kalau nanti dia sudah ditetapkan sebagai calon. Iya, belum tentu menang. Belum tentu menang dan bahkan tidak akan dimenangkan. Atau katakanlah tidak akan dimenangkan. Gini, kan dibilang ini adalah calon bukan untuk menang tapi untuk kalah. Ada ya, kok bisa ya calon untuk kalah ini? Apa benar ini analisa Refli Harun ini? Tapi saya sangat sanksi kalau seorang Refli Harun yang memberi analisa ini. Karena belajar dari banyak pengalaman juga analisanya lebih condong untuk kayak menyebar hoax dan juga untuk kepentingan pihak-pihak tertentu sepertinya. Jadi ini tidak independen juga, tidak bisa dipegang. Artinya nothing tulus dia. Ya udah kalah nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah kok kalah? Maka saya mengatakan ada faktor yang berpengaruh di sana. Faktor istana baru, faktor istana lama. Oke, ya kan? Kalau faktor istana lama ya, itu selalu tidak mau Anies ikut gelanggang. Nah, lagi-lagi hoax ya. Anies selalu dijegal ini sebenarnya penjegalan dan itu selalu dituduhnya itu adalah istana lama, artinya Pak Jokowi. Kok bisa ya? Setiap kegagalan Anies pasti itu ulahnya Jokowi. Selalu saya seperti itu. Makanya setiap analisa atau ulasan dari Refli Harun itu saya sendiri kurang yakin. Ini istana lama ya? Ya, at all cost dia harus dihentikan. Pertanyaannya adalah kenapa harus dihentikan? Saya kira kita harus bicara track record. Ya kan? Track record Anies selama 5 tahun di Jakarta barangkali tidak membuat nyaman sekelompok elit yang punya kekuatan ekonomi. Ya kan? Saya dengar dari Abang tuh ngomong begitu, saya juga di Hersu Venue Point juga saya dengar itu tuh. Ya, jadi bahkan ada yang salah satu negosiator Anies, saya dengar, aduh susah nih, kekuatan ekonomi di belakangnya nggak bisa ditembus. Karena itu at all cost Anies nggak boleh maju. Ini lama nih ya? Iya. Nah, yang baru? Yang lama kan? Nah, yang baru ini kan sudah membuat Kim Plus. Ridwan Kamil jagoannya, wakilnya terpaksa PKS. Karena PKS kan nggak bisa diancam, dia tidak punya dosa karena tidak masuk pemerintahan selama 10 tahun.
sehingga dia harus dikasih gula baru dia lari, ya kan, ke Kimplas kan. Kenapa PKS tidak stick dengan Anies? Ya, jadi pada waktu itu mau menyelesaikan diri atau mau lompat ke Anies dulu? Oke. Ini pertanyaan saya banyak masalahnya. Kenapa PKS nggak dukung Anies gitu? Oke, itu kan saya jawab dulu satu-satu. Oke, kenapa PKS tidak dukung Anies? Begini, gaya politik Istana Lama, Istana Baru ini, saya mungkin tepat nggak kalau saya katakan stick and carrot. Jadi kalau Anda bandel, Anda kena pentung. Kalau Anda mau nurut, dapat carrot, ya. Atau Anda seperti Sun Tzu. Kalau bisa ditundukkan, kalau enggak dijadikan kawan. Nah, tadi apa pertanyaannya? Kenapa PKS tidak mendukung Anies? PKS awalnya mendukung Anies. Anies Sohibul Iman, aman. Tetapi tidak ada partai satupun yang mau gabung dengan PKS dengan berbagai alasan. Tapi menurut saya karena sudah dikontrol oleh kekuasaan. Lagi-lagi kekuasaan, ya, dikontrol oleh kekuasaan. Semua ya muaranya ke Pak Presiden Jokowi tentunya, ya. Kok bisa ya segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini sekalipun itu kemenangan pihak lain tetapi selalu Jokowi yang disorot. Tetapi kalau Anies lolos murni aman, ya Jokowi juga tidak dikatakan macam-macam. Tapi kalau sudah ketika Aniesnya terganjal seperti ini, pasti Jokowi yang dianggap sebagai biang kerok dari semua ini. Pokoknya halangi PKS agar tidak mendapatkan partner. Jadi yang dikontrol bukan PKS ya menurut Abang? Waktu itu intinya adalah PKS jangan dapatkan partner agar Anies tidak bisa maju. Ya, intinya bukan PKS yang dikontrol dong? Iya, pokoknya maksudnya kontrol tidak dapat partner. Oke, tidak dapat partner gitu maksudnya. Ya, karena dia kan masih kurang 4 kursi. Ya. Nah, 4 kursi itu kan mudah sebenarnya kalau dalam kondisi yang normal kan. Tapi ini kondisinya nggak normal. Awalnya sama PKB, sama Nasdem. Bahkan Nasdem itu sudah deklarasi Anies dan menyerahkan wakilnya kepada Anies. Silakan cari wakilnya. Betul. Dan Sohibul Iman mengatakan nama dia itu Surya Paloh yang menyebutkan. Selesai dong, clear. Lalu ada apa di balik itu semua sehingga paket aman ini menjadi buyar, ya, di mana koalisi dari Nasdem dan PKS menjadi buyar. Ya pasti tidak akan diduga lagi Jokowi yang ikut campur tangan di dalamnya. Mari kita dengarkan. PKS Nasdem selesai. Kalau PKB punya alasan, wah nggak bisa dong, kami dikunci wakilnya harus Sohibul Iman. Karena itu barangkali PKS merasa nyaman. Tapi ternyata kan politik bekerja terus day by day. Bahkan hari ini pun mungkin politik tetap bekerja sampai tadi. Sampai tadi. Iya. Sampai tadi tetap bekerja politik untuk misalnya majunya Anies. Pasti ada lobby-lobby terus-menerus kan. Tapi kalaupun akhirnya gagal itu soal lain. Ya kan? Sekarang kita balik ke Istana Baru. Ya. Nah, Istana Baru ini kalau kita lihat pidato Pak Prabowo, dia paling nggak mau ada orang yang beroposisi. Jadi mau dirangkul. Semua mau dirangkul sama dia, ya kan? Tapi Anies kan potensi untuk oposisinya tinggi karena disitulah harga dia. Kalau Anies dirangkul misalnya, let's say jadi menteri, itu nggak ada harganya lagi dia. Jadi Anies ini luar biasa, ya. Dia memiliki karakter, memiliki value atau nilai itu ketika dia jadi oposisi. Ya kalau dia jadi oposisi, ya bagaimana diberikan jabatan. Kalau mau jadi oposisi, ya harus berjuang untuk menang supaya tidak diinjak-injak kan. Masa dia akan hilang, kan masa dia kan antitesis pemerintahan Prabowo. Nah harganya di situ dia. Jadi fansnya hilang gitu ya. Fansnya hilang, bahkan karir politiknya akan hilang. Let's say direkrut jadi menteri nggak ada gunanya. Tapi jadi gubernur itu mining. Karena gubernur kan tidak tergantung presiden. Dan jalan untuk next campaign. Ya itu jauh lebih dan real masanya dibandingkan menteri. Yang bisa dicopot kapan aja gitu. Gitu. Nah karena itu dia nggak mau oposisi, dan kemudian kalau kita bicara 2029 memberikan kesempatan ke Anies sama saja memberikan kesempatan kepada anak macan. Dia udah jadi macan, bukan lagi anak macan, karena sudah menjadi penantang di 2024 ini, ya kan? Anies adalah macan yang sudah dewasa, bukan lagi anak macan, ya. Jadi ya Anies sungguh luar biasa, tapi sayang tidak bisa lolos itu, ya.
yang namanya kekuasaan itu kan tak terbatas keinginannya kan. Joe Biden mundur itu bukan karena dia tidak berhasrat lagi, karena sulit untuk menang. Hitung-hitungan. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita bisa merekayasa semua calon kita patahkan di awal, maka kita sambil tidur-tiduran pasti menang. Dan Pak Prabowo sudah tahu caranya untuk menang itu. Bang, berarti sekaligus membantah ya bahwasannya ada narasi-narasi penjagalan di pilkada. Ada. Ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket aja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh partai-partai yang mengambil Anies Baswedan dulu itu dalam rangka bertahan supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu ya? Mereka itu kan berpikirnya. Nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Baswedan. Sudah selesai. Nah ini introspeksi lah bareng-bareng. Kalau kita mah udah tahu dari awal akan begini. Mantul. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan pada tobat deh. Anies Baswedan tolak tawaran Pilgub Jawa Barat. Makin lama makin dewasa Anies Baswedan ya. Makin bijak dalam berpolitik. Karena kalau Anies Baswedan sampai maju di Pilgub Jawa Barat, percuma, nggak bakal bisa ngalahin Kang Deddy Mulyadi. Berarti prediksi Anies sudah makin dewasa dalam berpolitik, iya kan? Tetap jaga terus kesatuan, dukung terus Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat, NKRI harga mati. Akhirnya batal Pak Anies nyagup ikut pilkada, kasihan juga ya. Tapi mau apa lagi? Partai tidak ada yang mau mengusung, mau gimana gitu. Harusnya dulu pakai jalur independen ya, tapi sudah telat, waktunya habis. Yang sabar aja Pak Anies. Masih ada waktu nanti 5 tahun lagi ya, dicoba lagi. Pendukung Abah yang sabar dan legowo ya. Kita coba lagi 5 tahun lagi. Pak Anies belum diumumin PDIP, tenang, jangan kecewa dulu. Pengumuman ditunda kok sampai pilkada selesai. Nih PDIP lagi galau banget nih, nggak ngusung Anies bakalan kalah. Kalau ngusung berasa punya pengendaraan doang, cuman nggak berguna. Bu Megawati lagi pusing, yang kader aja bisa berkhianat, apalagi yang bukan. Tapi salut Bu sama prinsip dan idealismenya. Ini buat warga mah santai aja, tetap jangan terlalu percaya sama omongan orang partai. Udah banyak tuh yang sen kanan tiba-tiba belok kiri. Ini kata AHY, lu sih dulu PHP-in gua, sekarang lu di PHP-in partai pendukung kan. Lagian Pak Anies ya, gabung partai nggak apa-apa, jangan ke siapa aja mau minta dukungan sana sini. Ini coba mungkin kalau jalur partai nggak bisa, jalur independen nggak bisa, coba Pak ikut jalur Indonesian Idol. Yang penting jangan sampai kelihatan banget tuh haus kekuasaannya. Pilpres kalah ikut pilkada, nanti pilkada kalah ikut pildacil. Udah pokoknya mau Anies sama Rano, Ahok sama Rano, yang penting bukan Jain Napil sama Rano. Tapi kalau gue bilang ya, nggak usah dah Pak, daripada nanti kalau jadi harus nurut perintah partai, ayo lo. Tapi ya namanya politik mah ya, nggak ada tuh yang namanya ketulusan, nilai perjuangan, dedikasi. Yang ada cuman kepentingan. Ya, aman kok ini mah. Ibu Megawati Soekarno Putri sender Anies Baswedan, maunya zona nyaman terus, suka ilusi dan suka dompleng. Ah, masa sih? Coba kita lihat. Udah belum apa-apa punyanya, inginnya tuh zona nyaman terus, berilusi terus. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan.
Nah, bener kan Bu? Pak Anies itu hanya suka di zona nyaman. Kalau dia nyaman, mendapatkan jabatan, dia datang. Kalau sudah tidak nyaman, dia pergi. Dia juga suka ilusi yang aneh-aneh. Dan yang paling parah nih, paling parah, dia itu suka dompleng. Dulu dompleng Pak Jokowi, dompleng siapa itu? Pak Prabowo, dompleng Pak Surya Paloh, dan sekarang dompleng PDIP. Wes Bu, mending tidak usah diusung menjadi gubernur Jakarta. Nggak usah dikasih panggung. Biar kapok, biar nggak suka zona nyaman, biar nggak suka ilusi, dan nggak suka dompleng-dompleng memanfaatkan partai-partai itu. Wis, nggak usah diusung. Kapok Pak Anies. Saudara, kalau Anda lihat video-video pernyataan Megawati, Ganjar, dan Ahok, saudara akan yakin bahwa Anies sama sekali tidak ada tempat bagi PDIP. Saya yakin itu. Khusus Jakarta menyiapkan kader sendiri juga begitu ya Pak. Ya Pak Ahok berarti akan maju. Kita akan menyiapkan kader sendiri dan kader kita cukup banyak. Ya Pak Ahok salah satunya. Kalau Pak Anies masih belum menjadi hal yang positif Pak di perbincangan DPP dan juga Bu Ketum. Ya, kalau saya kader PDI Perjuangan, saya akan dukung kader sendiri. Karena itulah penghormatan dan kepercayaan diri sekaligus apa yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kaderisasi berjalan dengan baik. Kalau yang di luar kader kita, kita tidak perbincangkan sekarang. Yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di kayak gitu, nggak usah aku ngomong. Udah aku suruh aja mana dia orang. Itu si Komar, dia orang itu disuruh buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu. Yang enggak lah, nyari untung sendiri terus. Udah lah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ini adalah ada gubernur Kristen minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Nah, terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Anies nggak akan pernah keluar statement yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari orang yang ikut dalam perang polarisasi itu. Ya, tapi dia menikmati orang-orang di bawah yang memang narasinya narasi seperti itu dan nggak pernah diberhentikan. Ketika pertanyaannya, kenapa Anies saat ini dibuang seakan-akan sesuatu yang berbahaya, seakan-akan seperti toksik, racun yang berbahaya? Ya karena rekam jejaklah yang membuktikan itu. Selama dari tahun 2017, sejak Pilkada DKI, dia mulai mempraktekkan politik pencitraan, langkah-langkah dia, ya, dia mau ngomong seperti apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ketua parpol, baik itu PKS dikerjain dia, Gerindra dikerjain dia, Nasdem, ya, Demokrat yang dibuang. Anda bisa bayangkan, apakah masih ada tempat bagi seorang Anies untuk menjadi tokoh nasional
di negeri ini dan kemudian bisa menjadi presiden? No. Anda boleh popularitas Anda, elektabilitas Anda tinggi, tapi kan Anda hanya menjual kata-kata. Rekam jejak Anda membuktikan sebaliknya. Artinya, seperti Prabowo katakan, bahwa betapa pentingnya niat baik, hati, dan konsistensi. Ya, kita bisa melihat watak Anies yang sedemikian buruk, prestasinya juga, mohon maaf, ya kalau pengagum Anies masih mengatakan Anies berprestasi, ya mungkin karena Anda melihat kesukaan Anda kepada Anies dengan kata-katanya. Tapi buat kami yang rata-rata mengenal dan melihat rekam jejak Anies dari tahun 2017 sampai menuju 2024 dan terakhir yang sungguh-sungguh kita tidak bisa lupakan dalam pikiran dan dalam hati sanubari kita, bagaimana dia memperlakukan seorang Prabowo yang notabene mensponsori dia. Dan ketika Pilpres, betapa tegahnya Anies ya memperlakukan Prabowo seperti seakan-akan Prabowo itu sesuatu yang tidak pernah berbuat baik kepada dia. Luar biasa. Jadi kalau hari ini Anies tidak jadi apa-apa, ya itu karena apa yang dia lakukan kemarin. Menurut saya selesai cerita seorang bernama Anies Rashid Baswedan. Saudara lihat bagaimana seorang Megawati bersikap enak aja, mau ngedompleng, ya. Dan kalau udah kepepet, apa aja dilakukan oleh Anies. Hanya elit PDIP yang di sekitar Jakarta aja yang masih simpati. Ya, tapi elit PDIP jangan lupa bahwa politik identitas yang pernah dilakukan oleh seorang Anies itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi bangsa kita. Persis seperti Ahok katakan. Buat saya pribadi, katakanlah Ahok besok maju, dicalonkan, mungkin dengan Rano Karno. Mungkin kita nggak bicara soal menang kalah. Buat PDIP, mencalonkan kadernya sendiri adalah penting. Dan jangan lupa, PDIP adalah pemenang pemilu di Pileg. Dan nanti di 2029, dia akan tampil lebih baik. Tetapi ketika dia memilih Anies menjadi Cagup DKI, kerugian yang akan dia timpanya itu tidak terbayangkan. Ya, jadi Ibu Megawati dan elit PDIP, hati-hati dengan pilihan Anda. God bless you.